Yes, sekarang topiknya adalah seorang Neymar, pemain termahal dunia yang mengejutkan banyak pihak pecinta sepak bola dengan harganya 200-an juta euro, yang mungkin orang bilang kok bisa ada pemain dengan harga segitu. Nyatanya Neymar justru mengakhiri karirnya sekaligus menjadi orang terkaya atau transfer termahal dalam sejarah sepak bola dengan berseragam Al Hilal. Gajinya 3,3 triliun rupiah per tahun. Gila ini. Gue bingung ya, kalau di cash tuh rumah penuh kali sama uang ya, uang Duit cash semua ya. ini, duit. Gila, ini duit semua. Neymar pindah ke Arab gitu. Dia bilang pengen cabut, ada isu mau ke Barcelona, ada isu juga dulu-dulu mau ke Newcastle. Kok ujung-ujungnya duit lagi diincar. Dari sejak ke PSG emang berarti udah marwahnya dia adalah duit ya, Mas Aryo ya? Enggak lah, kalau PSG. Marwah tuh apa sih artinya sebenarnya? Kalau PSG kan yang dapat duit Barcelonanya. Barcelonanya sama persentase bokapnya yang dapat duit itu kan. Cuman kan dia gaji. Oh iya. Kalau bicara gaji mah gajinya nggak terlalu tinggi juga di PSG itu 75 juta kalau nggak salah per tahun, sama yang didapatkan oleh Messi juga 75 juta. Cuman di sini 2 kali lipatnya ya Ya, jelas-jelas. tapi kan kalau di PSG udah gede untuk ukuran Eropa lah ya. Udah gede. Ya gede banget buat Eropa. Di sini emang gede banget. Berapa di sini berapa? 2 kali lipat dari 160. Wah, anjay. 160 setahun, tapi dia langsung dibayar 2 tahun 320. wah, 320 juta per. dibayar di depan ya langsung 2 tahun. Gue sih happy ya ada Arab gini yang bayar. Jadi kita sekarang cuma bahas Ronaldo, Benzema, Neymar yang gajinya gede ya. Kita lihat Henderson, kita lihat Henderson beda 5 juta doang sama Messi. Iya, seketika jadi segitu dia gajinya. 40. Exactly. 40. Pemain-pemain yang mediocre lah, Milinkovic Savic itu di Lazio berapa sih? 2, 3, 4 juta, sekarang 30 juta nggak salah. Iya. Jadi jangan hanya lihat 3 pemain itu, pemain-pemain lain digaji gede semua. Iya. Dan rata-rata 90% kan usianya di atas 30. Jadi kalau gue bilang Saudi ini kan jadi pensiunnya para pemain bola, entah itu ngetop atau enggak. Jadi gue sih happy-happy aja untuk pemain bola itu. Akhirnya mereka bisa cari duit banyak kan. Memang tidak semua, tapi kalau yang 30 plus ke Saudi mah silahkan. Tapi mungkin yang jadi happy aja gue. yang jadi bahan obrolan bagi kita ini, kenapa ini jadi menarik adalah betapa cepatnya eksodus ke Arab Saudi ini bisa terjadi. Mungkin kita berharapkan 1 atau 2 musim ya fine, pemain-pemain lain akan menjadikan target Kalau segala Indonesia macam. sekarang buka, gue bayar lu 300 juta, Dodo kesini tuh kan intinya Bisa siapa juga. yang mau bayar? Enggak juga lah. Tapi Iya dong. Tapi kan kadang juga beda orang lah. ngelihat dari Iya. kotanya, negaranya, faktor-faktor itu ya. Liganya lingkungannya juga juga. nggak sih? Maksudnya nggak serta-merta duit kan sebenarnya. Nggak semua, memang tidak semua. Makanya banyak yang nolak juga juga, kan. ya. Tapi bahwa ada yang menerima, bahkan usianya di bawah, ya kita harus terima juga. Ini kan beda pendapat. Iya, iya. Iya kan? Gue yakin kalau Tapi ini yang nolak cuma Messi sama Mbappe doang kan. Son, ngaco, Bruno- banyak. Son, Dembele Bruno. nolak, Bruno Fernandes 2 kali, Icardi nolak. Beberapa nolak. Banyak yang nolak. Iya, tapi nggak serius juga kali tawarannya lah. Menurut lu nggak serius? Bruno Fernandes 2 kali loh. Kalau enggak kan pasti mau Ditawarin. dibayar mahal lah. Enggak, karena mereka juga lihat negaranya. Dan yang masih ambisi juga untuk bermain di level Iya. sampai sekarang kan. Kecuali Dubai. Oh. Pasti semua mau. Karena mereka udah tahu Dubai jauh lebih terbuka. Arab kan masih lu tinggal di compound gitu yang Tapi istana semua yang mereka tinggalin. betul, Iya. cuman compound. Iya. Ya sama kayak lu burung dalam sangkar emas, tetap burung kan, Kompon apa sih, tetap Coach? dalam sangkar. Kompon apa sih kompon? Kayak komplek itu. Oh, Komplek tapi gede. Oke, Osama bin Laden waktu ditangkap itu ya kan dia Markas gitu. gede, rumah gede-gitu Lu kan. nonton film itu lah. Jennifer Garner ya. Iya. Apa Kingdom ya? Kingdom. Kingdom. Ya kayak Oh, kayak begitu. gitu ya. Kayak gitu. Iya. Di pinggirnya tembok semua. tembok jadi, semua, jadi iya. lu nggak Di- bisa masuk. Dijaga Depannya tank. dan di dalam compound lu bisa semuanya, bisa party, minum alkohol, bla bla. Tapi dalam compound, Kayak private semua gitu ya. Iya. Pintu pagarnya tank depannya. iya. Iya. Kalau keluar udah chaos ada. Iya, nggak semua orang merasa nyaman dalam walaupun Saudi cukup nyaman ya, Iya. cukup aman lah. Tapi nggak semua bisa merasa gitu. Tapi kalau kita ngomongin Tapi kalau gue ditawarin 20 kali lipat jadi komentator, gue kesana gue berangkat. pindah. Walaupun ngomongnya harus yala. Ujungnya cuan juga. Cuan.
Tapi kan sekarang kalau ngomongin Liga Arab kan intinya udah hampir banyak timnya yang punya pemain marquee playernya lah ibaratnya. Bahkan ada yang satu tim 4 pemain, 5 pemain, 6 4 pemain. tim yang paling banyak. Iya kan? Sisanya ada 1-2 kayak Etifak klubnya doang. Gerrard. Iya, Iya. Etifak Tapi doang. itu Yang- divisi yang 2 lain kan? kan enggak. Etifak Sama, 3-1. Etifak satu ya? Ngalahin Al Nassr malah kemarin tuh di Iya, pembukaan. yang lain kan enggak. Sisa semua ke 4 tim ini. Iya, yang dibayarin sama negara Yang- kan 4 tim itu. Yang dibayarin negara, Iya, betul. Etifaknya kan enggak, Misalnya yang Sheikh Sheikh klubnya si Gerrard enggak. Nah, terus sisanya 13 tim. Biasa aja. Iya, emang. Tapi emang yang negara itu melihat emang sejarahnya yang selalu the big four-nya ini, yang paling sering berprestasi juga di kancah regionalnya juga mereka. Jadi ya make sense juga gitu loh kalau ketika mereka pengen ngangkat daripada di spread rata tapi cuma dapat 2 dan belum tentu sekompetitif itu, ya udah hajar aja sekalian. Dan nggak ada financial fair play, Ya, nggak ada limit berapa pemain luar. Saya naik jidat aja. Klub-klub Ini Eropa. dia yang punya. Oh, iya. Klub-klub Lu Eropa mau beli 4. nanya kapan sih transfer Saudi Selesai, tutup, takut mereka diambil pemain. 2 minggu setelah 1 September kan, Iya. baru ya suka-suka mereka bikinnya kapan. karena kan- Kocak aja, makanya mau ke sana silahkan monggo. Al Ahli, terus Al Nassr, Al-Hilal, Ittihad, sama Al Hilal ya. Iya, Al-Hilal. yang empat Misalnya itu. kan Al Fatih cuma ada Bilic sama si Denayer yang nggak begitu penting Iya, sebenarnya iya, sama itu Etifak biasa ya. aja. Iya. Berarti artinya persaingannya cuma 4 tim ini berarti 4 ya. tim, Iya, yang 4-4 pemiliknya MBS. Jadi mau dianggap serius apa liga ini? Yang menang juga liga piala keluarga juga itu yang main. Kira-kira ada nggak nih kemungkinan untuk akhirnya lebih merata apa memang ujung-ujungnya ya cuma 4 dari Ya gua rasa untuk start, PF ini ya. untuk start sih ini. Ada, ntar semua dibeli sama MBS. Semuanya ada ujung-ujungnya. Gimana nih liga Semua sendiri? dibeli, oke gue kasih lu Semuanya. dana semua, lu bersaing sama. Jadinya ini namanya Liga Bang Yos. Tapi 4 ini lumayan kompetitif loh. Maksudnya gua nonton berapa pertandingan Al Nassr setelah kedatangan si Ya, Fofana, pastilah, setelah pasti. Fofana masuk, Brozovic masuk, Iya, iya. Mane masuk, itu lumayan ini loh. Mereka hajar-hajaran juga, maksudnya bukan kayak kita bandingkan sama Messi gitu kan, kelihatan banget lebih santai gitu loh dari mainnya, nggak ada yang jaga dia. Lu dibayar 200 juta apa lu nggak hayar setahun? Ya itu loh berarti kan Lu imbas beri 10 juta aja lu hajar juga itu orang. imbas dari ini lu bisa menghasilkan something yang memang kompetitif juga kok. Tiap pertandingan yang melibatkan 4 tim ini Kompetitif antar 4 tim ini. Iya, Oke, memang seru di antara 4 itu emang selalu seru. Iya. Skor Hanya 4 ya? tipis-tipis. Iya. Tapi Ya, oke. untuk yang lain tapi nggak seru berarti ya. Ya kan startnya dari sini dulu. Mungkin abis itu dia Nggak, mau ke bawah kan nggak Klub tahu juga. lain itu juga ada pemain luarnya. Cuman Tapi ya- ambil dari divisi 2 Belanda gitu. Iya, Divisi iya. 2 Jerman gitu. Murah punya lah pemain-pemain Iya. gagal. Tapi kalau ya. untuk tim sisa-sisanya selain 4 tim yang dimiliki oleh negara itu bisa jadi daya tarik juga untuk para investor mungkin yang nggak terlalu berat Ya. untuk dapetin tim-tim Eropa, cari Ya, aja di tim Arab. Forget it, mimpi aja Nggak lu. mungkin lawan MBS. Lu ada apa lu beli klub di Asaur itu? Nyoba Please deh. cerita-cerita underdog gitu, coach nyoba beli tim Oh, dari di investor ininya. Arabnya Iya, sendiri. investor-investor Ya, setempat segala lu macam. kalau jadi investor di Indonesia 4 tim teratas dimiliki oleh Negara. oleh negara. Lu masih mau invest? Lawannya begituan soalnya. Exactly. Berat juga tapi kan bisa jadi Ngapain lu sorotan. invest? Layak untuk disorot lah karena Kecuali kan tahu-tahu politik mungkin mau ya. Menuju 2024 jadi semua ajang, pengen disorot ya. jadi ajang begitu buat kesorot segala Nggak. macam tapi kan Solusinya cuma satu. Kalau MBS beli semua baru Iya, bisa benar bersaing. sih. Itu dan sanggup-sanggup aja sebenarnya gue Kan yakin. dia Mas. lagi ngetes nih. Wah, 4 mau nih datang Iya, nih, semua pada mau datang nih. Next Sekalian dah sekalian nanti. aja. Tahun depan tambah 8 deh. Tahun depannya 16. Udah, sekarang Kalau nggak, bersaing. liga. Datengin semua itu beli-beli. Liga besok kita ubah jadi 10 tim. Nah, bisa aja gitu. Bisa juga ya. Saya naik jidat gitu loh. 10-nya punya Terus- dia. Terus orang masih anggap serius liga ini. Tapi mereka kemarin kan final Liga Champions Asia. Iya. Al Ahly kan, Iya, kalau mau Al-Ahly. Reds. Itu kan suatu bukti juga bahwa Al Ittihad waktu pertama kali Piala Dunia Klub mereka sampai ke 4 besar. Mereka juara 3 bahkan. Itu kan mereka bisa berbicara juga ketika levelnya itu bukan di kawasan dia doang, tapi regional sampai ke dunia. Mereka bisa berprestasi. Makanya gua rasa ya ini pengen juga kali ya mereka menunjukin bahwa tapi kan klub-klub yang Asia tuh belum pernah ada yang juara Liga Champions, Liga apa Piala Ya, Dunia nggak- Klub. iya. Nggak ada yang pernah juara. Sampai ke final ada, cuman nggak ada yang pernah juara. Ya itu mungkin ini kesempatan buat mereka untuk buktiin kali bisa selama tim-tim dari Eropa kadang-kadang kan malas-malasan juga Iya. untuk main di situ. Klub dari Amerika Selatan doang yang ngotot tapi kualitasnya nggak sebanding sama tim dari Eropa juga. Nah ini kan konspirasinya ya, katanya ini
akan kembali ketemu antara dua GOAT ini ya, antara Ronaldo dan juga Messi di Piala Dunia antar klub. Messi udah lolos lagi. Yang satu dari CONCACAF, Iya, Messi satu udah dari lolos. Asia. Ini Liga mungkin nggak Champion. untuk ketemu di Piala Dunia antar klub, Mas? Liga Champion CONCACAF Hah. itu udah lolos si Inter Miami. Oke. Begitu mereka lolos ke final. Jadi Messi itu udah dapat satu tempat di Liga Championnya mereka ya. Nanti kalau mereka juara ya bisa aja kalau ke Piala Dunia antar Klub ketemu dengan yang ada di Asia. Chance-nya lebih Ketemu Benzema, Bisa juga. bukan Dodo. Beda-beda intinya. Benzema kemarin kalah kan itu ya? Gugur. Kalah sama timnya Gerrard kalah 2-1. chance-nya lebih besar mana? Ronaldo di Al Nassr untuk ke Piala Dunia antar klub untuk apa? Kan dia biasa Kan harus juara. Hah? Harus juara, yang juara kan Oh iya Harus sih. juara. bukan Al Nassr. Ya kan Inter Miami juga nggak mungkin juara tahun ini kan? Ya, belum tentu. Tapi dia udah lolos. Dia udah lolos. Udah Yang dari piala itu. Iya. Oh, emang dia bisa ke Piala Dunia antar klub kalau Bisa. piala ini? Ada 5 slot dari CONCACAF, yang 3 Oh, bukan jadi juara liganya berarti ya kalau dari juara liga juga. Juara liga 1, juara liganya dari klasmen liga 2, liga, dari Pialanya League ini Cup ini 3. Wah, enak banget. Berarti seru ya kalau bisa sampai ketemu lagi benar-benar kayak Ketemu Benzema ya paling ya. yang Belum tentu. Mau Ya, ngomong Ronaldo. kalau Juara tahun lalu siapa Al Ahly ya? Al Ittihad, Ittihad, Benzema. Ittihad. Oh, itu ya Benzema Benzema kan juga. iya. Berarti Ya akan ketemu Benzema. Benzema ketemu Messi berarti Iya. bukan Ronaldo ketemu Messi Enggak, ya. itu baru real battle Benzema ketemu Messi. Tapi mungkin buat awal ini membuat perhatian sekarang udah banyak membuka juga, ada Liga Arab, bahkan ada Piala Keluarga Arab, dan juga sekarang tim-timnya udah banyak yang pemain-pemain bintangnya bisa menjadi sorotan media tiap minggunya. Pers pun juga ada bahan kalau lagi di Eropa nggak ada, bisa ngelihat Benzema, bisa ngelihat Mane ngambek lagi misalkan di Arab, atau Mahrez atau Ronaldo juga. Kalau kalian buat Jebret Tim, bakal nonton nggak kalian week by week Liga Arab ini kalau ditayangkan di channel lokal ya? Mungkin bener kalau bener kata Bayem, sore punya duit, lu punya kuasa. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Apa sih gue nggak ngerti nih kata-katanya.